bangunan utama. Ini namanya kawah Tepurep, Ustaz. Jadi yang namanya kawah Tepurep itu tutup daripada bangunan ini. Namanya kawah. Atas ini kalau orang Palembang namanya kuali. Jadi kalau kawah itu masa-masa sudah zaman yang dulu, karena ini bangunan ini sudah 300 tahunan umurnya. 17 dibangun tahun 1728. Jadi Sultan Mahmud Badarudin ini sudah bangun ini, dipersiapkannya dulu untuk pemakaman keluarga-keluarganya. Karena apa? Lama. Dindingnya untuk menahan atas ini keliling itu 1,20 meter dindingnya. Jadi ketebalnya ini untuk menahan atas ini. Pintunya tidak ada pincir. Jadi kalau sekarang pintu pakai pincir kan masih juga kadang turun ya biar ke keramik ya kan. Nah, ini sudah diprediksikan oleh yang buat. Jadi kalau pakai ini lama-lama intinya tidak kuat nahan daripada bobot berat daripada ini. Ini asli semua dipasang lubang atas, lubang bawah, kasar. Mudah ya. Tapi sudah diprediksikannya. Sultan Mahmud Badarudin ini namanya Sultan Mahmud ini makamnya. Jadi makamnya dasarnya memang di sini. Sultan Mahmud Badarudin Joyo Wikromo. Dari Joyo Wikromo berarti sudah tahu berarti dari keturunan Jawa, dari keturunan raja-raja Jawa. Sultan Mahmud Badarudin Joyo Wikromo bin Sultan Muhammad Mansur bin Sunan Abdurrahman sebagai Batu Muhammad Sayyidina artinya bin Pangeran Sidoin Besarian Raja-Raja Palembang keturunan dari Raden Patah bin Pangeran Manjak Negara Cirebon bin Pangeran Adipati Sumedang bin Raden Paku atau Sunan Giri. Jadi dari Sunan Giri. Karena apa? Sultan-sultan Palembang ini hampir rata-rata dia hafiz Quran semua. Jadi dia kuat memegang agama Islam dan juga dia menyebarkan Islam dan juga menegakkan Islam. Bukan saja penyebarannya di Palembang, tapi ke Jawa, Malaysia, ke Singapura, kemudian sampai juga ke Cina. Jadi sudah suaranya sudah banyak. Sultan Mahmud Badarudin ini didampingi oleh guru besarnya. Itu guru besar itu di YouTube. Itu namanya Syekh Abdurrahman Husin Al-Idrus. Gelarnya Imam Sayyid Idrus Al-Idrus itu dari Yaman, dari Arab, jauh. Jadi banyak keturunan-keturunan dari guru sultan, termasuk yang Ustaz sudah mengajar ke dalam pelabuhan. Belum ya? Nah, yang di pelabuhan itu namanya Kambang Oti. Itu keturunan dari guru sultan para habaib ini. Sama kalau di Jakarta Tanjung Priok itu kan di dalam pelabuhan ada makam kan? Mbak Priok kakeknya ada di Palembang. Namanya Syekh Habib Muhammad Husin kakeknya orang tuanya. Yang Tanjung Priok Habib Muhammad Hasan. Sultan Mahmud Badarudin juga ini sudah termasuk tempat ini menjadi cagar budaya. Jadi dilindungi oleh undang-undang dan juga di bawah pengawasan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Sultan Mahmud juga ini guru-gurunya ini banyak. Dari Syekh Muhammad Saman, Syekh Robert Palembang, Pak Jalaluddin, terusnya Syekh Tubagus Abdurrahman dari Banten itu, terusnya dari Kiai Murogan juga itu termasuk guru-gurunya. Nah, orang-orang Arab banyak di Palembang karena pada masa mau masuk Ramadan kemarin itu ziarah umroh. Mungkin Pak Ustaz dengan ibu terdengar itu berita daripada ziarah umroh. Itu serentak seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri, dan mereka ziarah ke sini. Setelah dari sini masuk ke dalam pelabuhan itu para habaib itu utamanya di situ ya. Sampai jam 3 sore. Jadi dalam bangunan ini juga didampingi Sultan ini permaisuri.
Nah, ini permaisuri yang pertama, namanya Ratu Sepuh dari Surakarta, Solo. Ini, jadi Putri Solo. Yang kedua Ratu Gading. Itu Ratu Gading itu dari Malaysia. Dari Johor, dari Kelantan, namanya Fatimah Zahra. Dan oleh Sultan dikasih gelar kehormatan namanya Ratu Gading. Yang ketiga Mas Ayu Ratu. Itu Mas Ayu Ratu dari Cina. Itu dari Batu. Sultan kemana-mana penyebarannya Islam, dan juga dia bekerja sama untuk ekonomi sosial budayanya. Yang ini yang keempat dari Palembang. Jadi ini permaisuri yang keempat dari asli Palembang. Dari keempat ini Sultan punya anak kurang lebih 33, 17-nya laki-laki dan 16-nya perempuan. Setelah Sultan wafat diganti dengan anak dari permaisuri yang pertama, yang anak laki-laki. Anaknya setelah Sultan wafat memerintah juga menjadi Sultan Ahmad Najamuddin. Itu makamnya ada di bawah, di bangunan buat sendiri anaknya. Jadi ini khusus orang tuanya, itu anaknya. Setelah anaknya wafat diganti dengan cucunya, namanya Sultan Muhammad Bahaudin. Itu di samping. Nah, itu di situ ada gurunya. Gurunya itu kakek dari Mbah Priyo. Gurunya itu Datuk Nuri Al-Hadas. Setelah cucunya wafat diganti dengan Sultan Mahmud Badarudin II. Jadi Sultan Mahmud Badarudin II ini buyutnya yang Badarudin II cicitnya, anak dari cucu. Kalau utama kalau di Banten, kalau anak dari cucu siapa namanya? Kalau di sini cicit. Sama. Nah, cicit juga. Tapi Badarudin II itu cicitnya bukan dari itu. Makamnya tidak ada di Palembang. Ada di Ternate, diasingkan oleh Belanda. Karena pada masa itu Belanda sudah mau menguasai Palembang. Pada Badarudin I baru pedagang Belanda, jadi tidak terganggu. Nah, Badarudin II baru yang mengganggu untuknya mengambil daripada timah Bangka dan juga rempah-rempah menguasainya. Akhirnya perang terus dengan Belanda. Perang diasingkan, adiknya diganti, diasingkan juga ke Batavia. Terus diganti anaknya, diasingkan ke orang tuanya, dan terakhir itu anak dari adiknya diasingkan ke Manado. Habis jadi Kesultanan Palembang, dan oleh Belanda dibubarkan Kesultanan Palembang, tidak ada lagi kesultanan dan dikuasai oleh Belanda. Sekarang tinggal peninggalannya. Ini termasuk peninggalan masa Sultan Badarudin I. Setelah 10 tahun selesai bangunan ini, dibangun Masjid Agung. Sudah Pak Ustaz diajak ke Masjid Agung? Masjid Agung kan namanya Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Joyo Fikromo. Jadi dia yang bangun Masjid Agung. Sultan-sultan juga di situ dia membangun itu sekaligus untuk dakwah. Dan juga dia imam masjid, khatib masjid, sultan juga hafiz Quran dan juga pengarang. Luar biasa. Banyak karomah-karomah beliau ini. Jadi termasuklah kawah ukur ini, masuk karomahnya filosofi dari keagamaan, dan juga sultan dinamakan Sunan Lemah Abang. Karena saya sejenak, jadi ini tempat ini namanya Lemah Abang. Jadi kalau Lemah Abang kan tanah merah. Di depannya Masjid Agung itu ada istananya. Nah, dia bawa ada Pak Ustaz di depan tadi. Ada kan museum sekarang jadi kan Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Di sampingnya ada benteng pertahanan masa-masa Sultan Mahmud Badarudin perang terus dengan Belanda. Akhirnya kesultanan dibubarkan dan museum itu menjadi kantornya Keresidenan Belanda. Dirombaknya untuk gaya Eropa. Nah, mungkin itu Pak Ustaz dan Ibu kalau ada pertanyaan silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, mungkin kan singkat menjelaskan ini biar nanti Ibu mau kemana-mana lagi ada waktu bisa tercapai. Kalau kurang besar tidak kan? Banyak Pak Ustaz di Palembang, terutama makam-makam pensi, makam-makam para wali banyak
bagus kuning, enggak, bagus kuning, Timerogan itu termasuk. Jadi mungkin itu Pak Ustadz yang bisa disampaikan Pak Ustadz. Mudah-mudahan nanti saya berdoa negara yang dapat keberkahan dari Allah dan juga niat-niat yang baik seolah Allah kabulkan dan tetap diberikan oleh kesehatan dan ulangi nanti dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang semacam apapun. Dan juga saya sekarang ini mudah-mudahan menambah ilmu pengetahuan khususnya sejarah. Itu yang dapat disampaikan Pak Ustadz dan saya akhiri dengan taufik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.